Oke, di video kali ini kita akan bahas beberapa profil kusen ya dan ram atau pintu aluminium yang biasa digunakan oleh para tukang, teman-teman. Simak terus videonya. Oke, ini dia contohnya, teman-teman ya. Jadi yang pertama sini yang brown ya. Ini 4 in ukuran 10 cm kali 4,4. Dan tentunya ada juga ya profil atau kusen yang berwarna putih juga, milky ya. Dan yang kedua ini adalah yang ukuran 3 in ya, teman-teman. Ukurannya 7 kali 3,8, teman-teman ya. Jadi ini ukurannya cukup berbeda ya, ukuran lebarnya. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman nantinya pada saat penggunaannya. Jadi biasanya untuk penyebutan bahan ini adalah open back, teman-teman ya, untuk kusennya. Dan selanjutnya ini adalah penutup untuk kusennya atau open backnya. Jadi biasa kalau misalkan pada pembuatan jendela yang gandeng 2 atau lebih, biasanya menggunakan penutup, teman-teman ya, seperti ini. Jadi ketika berada di posisi tengah, nanti kita lihat yang udah jadi juga ya. Jadi posisi tengah nanti akan dipasangkan penutup, teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah tiang sliding, teman-teman ya. Ini biasa digunakan untuk jendela, dipakai untuk pintu juga bisa. Ini ukuran 5 kali 2,8 ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk membuat jendela ini bisa juga ya. Untuk pintu juga bisa. Nanti ada profil yang lebih besar juga untuk daun pintu ya, teman-teman. Nanti bahannya lebih besar. Sekarang kita akan cek. Dan untuk pilihan warna sini yang biasa sering kita temukan ya silver, coklat, sama milky ya, atau putih. Nah, jadi untuk varian ini biasa yang paling mahal itu yang warna putih, teman-teman ya. Jadi silver, brown, dan putih ya, biasa itu ukuran yang mahal. Oke, selanjutnya di sini adalah sub ya, atau kita sebut hulu juga. Jadi fungsinya ini sebagai penahan nanti untuk bagian jendela. Ini ukurannya 2 kali 1, teman-teman ya. Tentunya ada ukuran yang lebih kecil juga, yang lebih besar juga, tergantung kebutuhan. Nah, jadi ini fungsinya sebagai penahan kalau misalkan kita membuat pintu. Kalau di area saya itu biasa nyebutnya sponeng ya, untuk penahan pintu maupun jendela ya. Setelah terpasang nanti ini akan dipasang menggunakan sekrup, teman-teman ya, untuk bagian kusennya ya. Jika diperlukan untuk kerapiannya di bagian jendela, teman-teman bisa menambahkan list L seperti ini ya. Ini ukurannya sekitar 1,2 ya, 1,2 kali 1,2. Jadi untuk tampilan lebih rapi, teman-teman bisa pasangkan di pinggiran jendela ya, kalau misalkan diperlukan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan teman-teman membutuhkan profil yang lebih besar untuk daun pintunya, nah ini adalah tiang mohair. Jadi untuk ukuran pintu lebih besar dari yang tadi ya, untuk tiang slidingnya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Dan bagian tengah ini nanti bisa dipasangkan bulu, teman-teman ya. Ketika biasa ini digunakan pada kupu tarung ya, supaya nanti ketika ditutup itu tidak sampai bersuara ketika dua pintu itu bertemu ya, ketika ditutup. Ini bulu mohair. Oke, dan kebutuhan lain untuk penggunaannya ini ambang atas, lalu ambang bawah ya, untuk beberapa tipe penggunaan dari profil pintu yang lebih besar ini, teman-teman. Seperti gambar yang saya tunjuk ini adalah gambar untuk profil ambang atas, ambang bawah ya. Jadi nanti ada penutupnya juga, teman-teman ya, bisa dibuka ketika kita sudah memasukkan kaca, baru bisa ditutup lagi.
Oke, jadi keempat gambar ini adalah 4 profil ya untuk membuat sebuah daun pintu, teman-teman. Jadi ya paling nomor 1 ini adalah gambar yang tadi atau bahan yang sudah saya perlihatkan tadi ya. Jadi ini bahan yang kedua, ini bisa digunakan di bagian belakangnya karena tidak ada tempat bulu mohairnya. Lalu di bawah kembali lagi di ambang atas atau posisinya di atas ya. Dan yang nomor 4 ini adalah ambang bawah atau posisi pemasangannya di bawah. Artinya kenapa gambarnya seperti ada setengah ya di bagian atas. Nanti setelah kacanya masuk baru dipasangkan seperti yang saya tunjuk, teman-teman ya. Ini adalah penutupnya, nanti akan bentuknya hampir sama dengan yang nomor 1 atau nomor 2 ya. Oke, lalu bagaimana profil kusen ya pada pemasangan jendela mati, teman-teman. Tentunya bentuknya berbeda ya dengan yang tadi karena cara pasangnya juga berbeda. Tentu profilnya juga akan sedikit berbeda dari bentuk kusennya seperti gambar yang teman-teman lihat ya. Oke, jadi gambar yang ini adalah gambar untuk profil kusen untuk jendela mati, teman-teman ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Jika digambarkan secara lengkap, ini bagian atasnya adalah penutup bagian depan. Jadi biasa di area saya itu nyebutnya ini adalah kusen setengah M ya, dan tutupnya. Dan kalau misalkan dibagi secara terpisah, ini yang bagian nomor 1 ini kombinasi antara kaca mati dan untuk jendela yang bisa dibuka ya. Untuk bagian yang penutup datar ini untuk jendela yang bisa terbuka. Dan yang nomor 2 ini kalau misalkan gandeng 2, jendela gandeng 2 tapi dalam posisi kaca mati ya untuk bagian kiri kanannya. Jadi kombinasi dari penutup ini tentunya bisa dipasang juga ya pada profil open back yang datar yang tadi. Tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan aja, teman-teman ya. Jadi untuk posisi pemasangan memang menentukan beberapa bagian yang bisa dikatakan berbeda ya. Untuk penutupnya yang datar atau yang berbentuk M tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan dan posisi pemasangan di lokasi. Oke, sekian dulu, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe buat yang mau ikutan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.